Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawaswelde dari kelas 1B TKI akan menjelaskan tentang materi daya beserta tugasnya pada mata kuliah fisika terapan. Nah, adapun pengertiannya yaitu daya merupakan ukuran seberapa cepat suatu usaha atau energi yang digunakan atau dihasilkan dalam setiap satuan waktu. Artinya, daya menunjukkan kecepatan suatu alat atau benda melakukan kerja. Jadi, semakin besar dayanya, semakin cepat pula alat tersebut menggunakan energi atau melakukan pekerjaannya. Nah, mengapa daya menjadi parameter penting dalam fisika dan teknik? Karena daya merupakan parameter penting karena daya menunjukkan seberapa cepat energi atau usaha dapat digunakan atau dihasilkan oleh suatu sistem. Nah, dalam fisika dan teknik ini, kecepatan penggunaan energi sangat penting untuk menentukan kinerja, efisiensi, konsumsi energi, dan juga kemampuan suatu alat atau mesin. Nah, tanpa mengetahui daya, kita tidak bisa menilai apakah suatu mesin cukup kuat, efisien, cepat, atau sesuai untuk kebutuhan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu lampu rumah. Nah, lampu rumah 10 watt lebih hemat di energi dibandingkan 60 watt. Karena kenapa? Karena daya menunjukkan konsumsi energi per detiknya. Jadi, jika lampu tersebut menyala selama 5 jam, maka lampu 60 watt menghabiskan energi lebih banyak daripada 10 watt. Nah, daya menentukan konsumsi listrik dan juga biaya listriknya. Yang contoh kedua yaitu motor kendaraan. Nah, motor kendaraan pada 150 cc dengan daya 9 kilowatt lebih kuat dari daya 5 kilowatt. Mengapa? Karena motor daya besar bisa menanjak, mempercepat, dan juga membawa beban lebih cepat. Nah, artinya itu daya menentukan kemampuan mesin untuk melakukan pekerjaan dalam waktu singkat. Nah, yang selanjutnya yaitu pada mesin cuci. Mesin cuci yang dimana dayanya 300 watt memutar tabung lebih kuat dan cepat dibandingkan pada 150 watt. Karena semakin besar dayanya, maka waktu mencuci lebih singkat. Jadi, daya juga mempengaruhi kinerja dan kecepatan kerja alat. Nah, contohnya selanjutnya yaitu pada rumus-rumus mencari daya seperti P sama dengan W per T. Nah, keterangan juga ada di sini dan juga jika gaya dan kecepatan juga diketahui bisa didapatkan dayanya. Selanjutnya daya dengan hambatan R, seperti ini rumusnya, kemudian daya listrik juga, dan juga ada hubungan daya energi dan juga waktu. Nah, yang selanjutnya yaitu pada rumus pada daya juga terdapat daya input dan juga daya output. Bisa dilihat rumusnya seperti ini, yang dimana ini merupakan efisiensi dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya itu efisiensi. Eh, apa sih itu efisiensi? Efisiensi adalah perbandingan antara daya output yaitu yang merupakan energi keluaran yang dimanfaatkan dengan daya input yaitu energi yang diberikan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, efisiensi ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik suatu mesin atau alat bekerja dalam mengubah energi masuk menjadi energi yang berguna. Nah, maknanya efisiensi ini yaitu jika efisiensi semakin besar nilainya, maka energi terbuang lebih sedikit dan kinerja alat lebih baik serta penggunaan energinya lebih optimal. Nah, bagaimana tuh kalau misal efisiensinya kecil? Berarti banyak energinya hilang, biasanya sangat panas dan juga terdapat suara yang bising, gesekan dan lain-lain. Nah, adapun rumusnya untuk mencari efisiensi yaitu eh, daya output dibagi dengan daya input dikali 100% maka didapatkanlah nilai efisiensinya. Nah, selanjutnya di sini ada dua contoh yaitu yang pertama itu pada adaptor charger. Nah, pada bisa dilihat spesifikasinya di sini, saya sudah tuliskan juga pada slide-nya, yaitu di mana tertulis nilai input totalnya yaitu 432 watt. Nah, karena namun juga apa arus ampernya yaitu dengan rating maksimumnya dan juga bukan konsumsi sebenarnya. Jadi charger HP itu tidak mungkin memakai daya sebesar seperti ini yaitu 432 watt. Maka
kita hanya ambil batas amannya saja pada adaptor, misal sekitar 70 sampai 80 watt dari listrik ketika outputnya 67 watt. Nah, kemudian daya outputnya juga sudah tertulis di sini yaitu sebesar 67 watt. Nah, adapun yang selanjutnya itu kita mencari energinya yaitu dari hasil daya dikali waktu. Nah, di sini itu kita menggunakan daya inputnya, yaitu daya input realistis saat fast chargingnya yaitu 75 watt. Ataupun kita hasil dari rata-rata saja ya, karena daya outputnya itu daya yang bisa diberikan oleh adaptor charger tersebut. Nah, di sini itu bisa dilihat sebesar 75 WH atau juga 0,075 kilo WH. Nah, adapun dalam satuan joule yaitu 270 joule. Nah, selanjutnya efisiensi. Kalau kita pakai input nyata misalnya 75 watt, efisiensinya realistisnya yaitu pada nilai outputnya dibagi nilai inputnya dikali 100% maka 89%. Maka efisiensi pada adaptor chargernya yaitu 89%. Nah, kita ke contoh selanjutnya yaitu pada power bank. Nah, spesifikasi dari gambar tersebut yaitu kapasitas baterai 10.000 mAh dengan inputnya menggunakan USB-C yaitu 25 watt, outputnya USB-C dengan juga USB-A sama-sama 22,5 watt. Nah, energi yang digunakan atau jika disalurkan dalam 1 jam, yang pertama itu jika power bank sedang diisi pada 25 watt selama 1 jam, maka energi yang dihasilkannya yaitu 25 WH atau dalam 0,025 kWh. Nah, adapun jika power bank memberi daya ke perangkat pada 22,5 W selama 1 jam, maka didapatkan juga 22,5 WH atau 0,0225 kWh. Nah, maaf ini salah anut. Jadi juga bisa didapatkan nilai joule-nya, energinya yaitu sebesar 90 joule yang pada ini. Nah, adapun efisiensinya juga didapatkan dari nilai outputnya dibagi dengan inputnya yaitu didapatkan 90%. Nah, adapun kita dilihat juga perbandingan energinya dari adaptor charger dengan power bank bisa dilihat eh, perbandingannya perbedaannya segini dalam bentuk dalam 1 jam dalam bentuk kWh-nya dan adapun dalam bentuk energi joule-nya. Nah, baik itulah materi yang saya bawakan, kurang dalam lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.